Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ari bersama A di sini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja nih teman-teman ya di hari ini. Karena di hari ini akhirnya AA bisa melanjutkan untuk menonton dan juga mengomentari ya episode-episode dari Number One Sentai Gojuja, yang dimana AA sudah tertinggal mungkin 3 episode ya. Karena di video ini ya akan tentunya menonton episode 6 dari Number One Sentai Gojuja, dan tentunya akan mengomentari sedikit lah terkait episode 6 dari Gojuja ini. A yakin kalian semua sudah menyaksikan episode ini, jadi A harapkan kalian semua untuk menonton video ini sebelum kalian mengomentari segala macamnya terkait episode kali ini. Baiklah, langsung saja kita nonton episode 6 dari Gojuja. Here we go. Nah, di episode 6 ini kan kalau gak salah si itu gak sih, si Perdana Menteri gak sih? Collab gak sih? Buset. Si Tono pakai Tegasut buat ini nanam nih. Buset, pedangnya dia jadi tepat. Si Ryugi langsung marah ya. Tegasut jadi ladang. Aku juga baru jadi pecat dari kerja paruh waktu, sekarang nyoba hidup mati. Asik. Yo, waduh. Jangan dah. Karena senjatanya Don Momotaro katanya melanggar. What? Baru sekarang diribut. What? Woi, ini ngapain nih? Buraidan tiba-tiba. Wah, hah? Sebenarnya dia gak punya niat jahat. Apa yang ngasih surat apa tuh? Surat ini loker buat si Tono. Apa? Oh, apa nih? Permintaan duel? Oh, aduh. Salam sejahtera para pejuang cincin. Bisa gitu ya, dari kertas jadi layar TV, layar LED. What? Loh, kok ada Perdana Menteri? Aku dipecat karena alasan yang gak masuk akal. Jadi sekarang aku kerjasama dengan Bryden dan Number One. What? Yang dulu musuh kita. Kok bisa-bisanya untuk menguasai negara ini dan ngumpulin? Maksudnya dari Perdana Menteri menjadi teroris. Kalau gak mau celaka, cepat datang ke tempat ini berlima dan serahkan semua cincin kalian. Mangsak. Ois, apa nih? Bokenger Sentai Ring. Awal lahir kastil petualangan Tokonatsu. Oh, ini kekuatan dari Sentai Ringnya. Bisa bikin kastil. Oke. Episode 6 pertarungan terakhir petualangan besar di kastil Tokonatsu. Buset. Ternyata kau gak berniat kasih cincinnya. Petualangan tanpa akhir dan kemudian ujian super berat udah. Lewatin dulu kastil ini, asik. Oke. Kira-kira seberapa serem nih? Ayo, seberapa serem, ayo. Bakal menarik nih kayaknya nih. Harus ada something dong. Petak umpet. What? Tangkap semua AI. AI itu yang itu ya, kroco wah. Ush. Oh gitu doang, cuman apa? Nepak-nepak gitu ya. Oke. Ush. Padahal emang punya sih. Oh, main ini ya, di tepak-tepak gitu ya. Ya kayak petak umpet sih. Ada lagi, buset. Ini ujian kedua Dodgeball. Oke. Apalagi ini kelihatannya saatnya udah dipenuhi aja jalan. Mereka berlima dong. Oh iya, malah ini si Buket masih aja nge-idolin si Rikusa. Sibuknya nge-idolin nih. Oke. Wow, let's go. Main ini. Main apa? Dodgeball. Oke, ini bakal dalam bentuk ini ya, rangernya. Tapi ini dalam bentuk manusia. Wow, enak dong si Ryuji. Berubah. Oke. Nah, gitu dong. Pakai kekuatan, nah gitu. Kekuatan, power, lemparan maut. Wah. Let's go. Ya menang lah.
Gila itu kekuatan lemparan One Punch Man ya, One Punch Man gitu. Jangan bikin dia marah. Aku juga selalu hati-hati soal itu. Oh ada 3 ronde, oke. Ujian ketiga main rumah-rumahan. Oh yang itu yang jadi cosplay ya. Yang nge-cosplay, nah kan. Buset. Dia ini beneran sih. Oh itu omelet dan omelet ini mainannya. Mungkin aja sesuatu yang besar. Buset, langsung berubah. Gila cepat banget mereka berubah ya. Langsung pakai bajunya. Aduh si Tono, apalagi nih? Bikin telur ceplok. Asik, Sumino makin kawaii ya kalau pakai baju sekolah gitu. Si Tono kayak apa ya? Kayak pelawak apa sih, kayak orang culun nih. Kayak Shinchan nih. Bisa nikah sama kamu yang seperti simpen semua. Sih, geleh banget jijik. Waduh. Dilarang mesra-mesra. Coba panggil aku Ibu. Dia malah bikin opera Gojujer ya. Gojujer Panjapa ya. Wow. Wah, si Kandler turun. Kayak bakal aku gantung di leher biar bunyi nyaring semua. Kalau tiap-tiap ini apa sih AI-nya tuh ada aja julukannya. Denjis. Kirain Dennis. Kok Dennis? Atas nama Pegasus sama let's go. Udah dulu cosplay. Apa ini si Tokonasu? Kau belum lolos ujian rumah. Jadi kau harus ikut. Hah? Oh kayaknya ada hubungannya sama keinginannya si Tokonasu gak sih? Ini rumah-rumahan. What? Tiba-tiba. Hah? Oh ini ibunya. Oke, flashback. Oh alah. Biar ini menjiwai peran. Tapi lewat flashback. Kayaknya ini bukan dirimu banget deh. Ayo cerita, aku pengen tahu. Oh, apa nih? Flashback, let's go, ceritain dong. Uduh. Lalu ngobrol soal kehidupan sampai pagi. Aku ngaku bakal aku ceritain sebenarnya. Oke, aku berasal dari keluarga. Oh beneran diceritain di keluarganya. Oke. Tapi hari itu aku dan kakakku lagi main di hutan. Terus, oh ini kakaknya ini. Dah ada banyak orang. Apa nih? Tahu-tahu aku nyasar ke tempat asing yang belum. What? Lah ya, itu gimana caranya? Itu gimana maksudnya? Tiba-tiba teleport kah? Tiba-tiba masuk dimensi kah? Aku terjebak di No One World, tempat para No One tinggal. Berarti si Tono tahu No One ya, kelompok No One ini. Ada juga orang lain yang nasibnya sama kayak aku dan kami lah. Oh. Berarti si Tono tahu dong ya No One World ini tuh kayak gimana gitu. Aku kehilangan kakakku dan juga orang penting yang aku tuh. Oh, ini siapa itu? Kayaknya itu emang orang random ya kayaknya ya. 10 tahun aku tiba-tiba kembali. Sampai suatu, buset, 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian. Tapi kau tak. Ayah dan ibu sudah melanjutkan hidup mereka. What? Ini siapa ini? What? Ini siapa ini? Anak siapa ini? Luka kena. Anak adopsi ya kayaknya. Atau anak baru atau gimana? Oh saling ini curhat ya. Orang di sekitarku jadi cuma bisa jadi pengikutku saja. Nah gini masalahnya si Tono ya. Aku cuma pengen main sama mereka kayak anak-anak biasa. Kayak ini si Don Momotaro. Masa lalunya ini si Tokonasu punya kelebihan, maksudnya penyendiri sampai ya pengen main juga gitu, cuman dijauhin gitu atau gimana ya? Tapi maksudnya apa nih si
Tokunasu bikin kayak gini tuh buat apa gitu? Emang tujuannya buat si Tono bisa ini kah? Ya buat si Tono gitu, maksudnya bikin kayak gitu tuh emang buat si Tono gitu, atau emang gimana? Let's go, rivalnya datang, asik. Let's go duet nih, ya. Tokunasu sama Tono. Wah buset, dia turun ke bumi. Hah? Kirain nggak bisa tuh ya? Bisa sih sebenarnya, cuman kaget aja ini dia. Bisa dibilang mungkin mini bossnya. Wah, waduh, jadi seketika apa? Jadi raksasa dong, ngegedean. Wah. Terus gimana ini, siapa yang ngurus ini si pasangan pasutri ini? Oh, asik. Oh iya, debutnya Gojo Tegasword Robo Black. Asik, Sumino pertama kali ini. Let's go. Tegasword Black. Kau pikir bisa menampi semua? Asik. Ini Tegasword Black tuh form yang Asuka sih di Tegasword Robo ya. Dari kelima Tegasword Robo ini Asuka sih. Yang hitam ya. Soalnya bisa itu apa? Jadi kuda itu. Jadi Kentaurus. Set, bikin apa lagi nih? Set, jadi bikin arena kue. Waduh. Wah. Katusmi kita bahaya. Apa tuh? Wih, jadi beneran. Kentaurus Toshin mode tapi di sini ya. Tapi nama itunya kan Kentaurus gak sih? Lupa lagi. Pokoknya mode kuda, keren. Let's go. Fabulous Drill, Fabulous gitu. Itu tadi efek ledakannya kayak kurang banget ya tadi. Kayak kasar banget, buset. Kayak low budget banget itu efek ledakannya. Oke, kita lihat nih. Perasaan baru yang belum pernah aku rasakan ini. Rasanya seru banget bisa percaya sama orang lain. Asik. Woi, let's go Otomodachi. Wah. Wah. Iya, Ush. Wah. Let's go, combo jerus. Mana ini si Kanto Fire malah ngalahin si Kroco. Ichini Tosen. Asik. Come on, let's go. Wih, double combo. Wih, mantap. Momotaro-chan. Asik, keren. Gila, ini satu Kroco doang dikalahin kayak Kamen Rider Gap, kayak itu agen yang susah dikalahin satu doang tuh, satu agen. Wah, duel, let's go. Hinamo itu biar aku yang wujudin. Asik. Let's go. Duel. Gelut gak ya? Gelut atau gimana nih? Wush. Gila. Ini mah. Wah. Gojo menang. Gantian ya. Waktu itu si Dormotaro menang. Si Tokunasu. Tapi Tokunasu menang lawan ini Buraiden ya, bukan duel. Wih, semuanya dapat. Sentai Ring yang lainnya juga ikut dikasih. Mantap. Keren. Aku resmi keluar dari perebutan cincin. Ya. Padahal ngarep si Tokunasu bisa bertahan ya ini sampai episode ya seterusnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya udah peran dia gak sampai sini ya gitu. Masih ada peran lainnya gitu. Si Tokunasu ini. Happy Graphill. Get fully Sansa. Terus gimana dong dia udah gak jadi Perdana Menteri gak sih? Kalau gak salah ya? Iya gak sih?
Apa nih? Buset, masih hidup. Ya wajar sih. Ya kali mini boss bisa kalah semudah itu. Wish. Apa tuh? Wish. Apa nih? Wah, ada yang datang? Let's go. Wah. Lupa lagi namanya. Robotnya, aduh. Robotnya ini Ju Ranger. Asik. Let's go. Gila, Ju Ranger nih. So itu dia teman-teman yang nonton terkait episode 6 dari Number Sentai Gojuja. Waktunya kita komentari nih teman-teman ya terkait episode 6 dari Gojuja ini. Episode 6 ini overall ya dari segi pacing kayaknya udah bener-bener enak lah ya. Setelah episode 5-4 kemarin itu diperbaiki pacingnya, dan sekarang ini Number Sentai Gojuja, tontonannya di setiap episode ini itu sudah seperti ya tontonan Super Sentai yang bener-bener kalem ya, menghibur juga. Jadi ya oke lah, untuk secara pacing nggak memperdebatkan, semuanya benar-benar bisa nikmatin ya. Nah untuk storynya teman-teman bisa lihat lah ya bahwa di sini akan berfokus ke storynya si Tokonasu. Tokonasu alias si Don Momotaro ini itu dikasih porsi lagi, dan di sini si Tokonasu ini ya bikin semacam ya tantangan-tantangan challenge. Ada 3 challenge yang harus diselesaikan, dilaksanakan oleh para Gojuja ya gitu. Yang dimana challenge yang terakhir ini tuh itu kocak parah sih. Itu pas adegan rumah-rumah itu ya suka sih ya, semuanya pada cosplay, dan apalagi yang si Tono itu dia nggak bisa acting ya, jadi kayak aduh gimana ya, kayak kepaksa banget, bingung mau ngapain ya. Yang lain mah pada bisa, ini si Tono doang yang ibaratnya introvert ya, no lab gitu, disuruh acting bingung gitu. Orang kaku disuruh acting jadi kayak gitu ya. Dan akhirnya nih teman-temannya di episode ini itu masa lalunya si Tono diceritakan ya lewat obrolan dengan si Tokonasu ya, kayak adegan sesi curhat gitulah. Ini menarik banget lah ya, karena ternyata nih teman-teman ya, ketika masa lalunya dikuak, masa lalunya si Tono tuh bener-bener kayak menyedihkan sih. Kan ceritanya tuh kan si Tono itu tuh waktu kecil itu kayak terjebak di dalam hutan, atau ibaratnya tuh dia tuh pergi main ke hutan dan tiba-tiba saja mereka masuk ke dimensinya no one world ya, bisa dibilang gitu. Dan itu juga dia terjebak sama kakaknya itu ya. Dan juga ada warga-warga yang lainnya juga. Bukan hanya si Tono aja yang ada di dunia itu ya, di no one world itu. Jadi ada banyak orang yang terjebak di situ ya. Sampai ya menunggu 10 tahun lamanya, meskipun gak diceritain gimana caranya si Tono bisa keluar ya. Itu ya akhirnya si Tono bisa bebas ya. Cuma sayang di sini kayaknya si Tono ketika ingin mencari jalan keluar ya, itu si Tono terpisah dengan kakaknya ya gitu. Dan si Tono juga sempat ketemu sama si cewek wanita itu yang random, yang tiba-tiba menghilang, yang mungkin itu dia tuh si cewek ini tuh punya jasa lah mungkin ya selama menemani si Tono di dunia no one world ini. Karena kan mungkin si Tono tuh ya sendirian, gak ada teman ya, karena kakaknya ya terpisah, menghilang entah kemana gitu, terjebak juga. Sampai akhirnya dia bisa keluar dari no one world. Cuman sayangnya ya ini paling menyedihkan sih, orang tuanya ya, yang bisa dibilang yang menunggu si Tono lama di rumah itu ya memutuskan untuk membuat keluarga baru ya. Ya udah, melupakan anaknya yang bisa dibilang hilang sudah lama gitu. Jadi ya udah memulai kehidupan baru. Jadi maka dari itu ya si Tono ya mungkin nggak percaya sama orang-orang atau gimana ya, karena punya ibaratnya tragedi yang sangat kelam ini ya. Dan jangan lupakan juga ini combo duet dari Goju Wolf dan juga Sentai Warrior Don Momotaro Tokonatsu ya. Itu kombonya keren, Asuka itu kombonya juga lah. Meskipun di ending itu mereka mau tak mau harus duel ya. Dan duelnya ya dimenangkan. Udah jelas sama MC kita Goju Wolf ya. Jadi Tokonatsu di sini bisa dibilang sudah kalah ya. Dia sudah gak bisa berubah lagi jadi Don Momotaro Sentai Warrior, karena semua cincin yang dia miliki termasuk cincinnya Don Momotaro itu sudah diambil sama si Tono ya, Goju Wolf. Nah, apakah peran si Tokonatsu juga bakal berhenti di episode ini? Ya semoga aja enggak ya. Karena jujur ya agak tertarik lah dengan karakter si Tokonatsu, si Perdana Menteri ini. Menunggu banget lah kalau misalkan si Tokonatsu ini bakal muncul di episode ke depan ya sebagai pendukung side karakter ya dari si Tono dan juga Gojuja, meskipun dia bukanlah ya Sentai Warrior lagi. Atau mungkin bisa aja dia jadi Sentai Warrior lagi gitu ya. Dikasih kesempatan sama si Tono nih, kamu berubah lagi ngebantuin aku bertarung melawan musuh terkuat, mungkinnya bisa aja. Tapi ya mudah-mudahan ya si Tokonatsu perannya tidak berhenti di episode ini saja. Kita juga bisa lihat nih teman-teman ya, itu debut perdana dari Tegasuot Robo Black, yaitu
mechanya milik si Sumino ya, Goju Unicorn, yang dimana debutnya juga oke. Apalagi yang Asuka itu mode Kentausaurusnya itu, atau mode kudanya yang oke dan juga keren. So overall episode ini benar-benar menghibur bagi ya. Dan gimana menurut kalian semua terkait episode kali ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.